Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu perkembangan dari update behel aku selama 1 tahun 9 bulan aku pakai behel. Dan aku juga bakal kasih lihat ke kalian gimana perkembangannya dan rincian biayanya apa aja yang kemarin bulan ini aku kontrol di FBC. Aku juga bakal kasih tahu kapan waktu aku bakal copot behel. Jadi buat temen-temen yang mau tahu, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Oke, tapi seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Teman-teman, di bulan ini aku baru aja kemarin kontrol behel. Selama kurang lebih 2 bulan kemarin aku nggak kontrol behel. Jadi bener-bener di bulan Juni sampai Juli itu aku bener-bener kosong, aku nggak kontrol behel aku, which is aku nggak ganti karet, nggak ganti kawat, dan aku nggak pergi ke FDC. Kenapa? Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, aku tuh nggak bisa kesana karena pas awal tuh memang di dekat rumahku tuh banyak pembatasan. Terus habis itu aku juga nggak dibolehin untuk pergi ke sana karena memang karena mungkin kondisinya tuh lebih ke gigi, jadi kayak rawan gitulah ya kita ke mulut gitu. Cuma sebenarnya tenang aja, kalau misalkan kalian pergi ke klinik FDC itu tetap bener-bener prokesnya tuh ada banget dan kalian gak usah khawatir. Cuma ini karena memang masalah individual dari aku aja yang emang gak boleh dari mamaku, jadi aku gak bisa kontrol kemarin selama 2 bulan. So akhirnya di bulan Agustus, awal Agustus aku ngechat adminnya untuk minta reservasi lagi, dan aku kemarin dijadwalin tanggal 11, which is hari Rabu, untuk kontrol biasa. Dari total keseluruhan aku pakai behel, aku udah 1 tahun 9 bulan lamanya aku pakai behel. Dan pas banget kemarin aku kontrol di bulan Agustus ini, baru banget kemarin, aku tuh dikasih tahu dokternya kalau misalkan gigi aku tuh udah mulai rapi, dan kalau misalkan aku rajin untuk kontrol, aku sekitar 6 bulan kemudian tuh aku bisa kayak copot behel. Tapi kalau misalkan aku kurang rajin kontrolnya, mungkin bisa sekitar 1 tahunan kurang aku baru bisa copot behel. Kemarin aku kontrol seperti biasa, itu ada ganti karet, terus ternyata aku juga harus ganti kawat atas bawah, dan aku juga ada tambahan, yaitu aku tambal kemarin. Jadi emang tambalnya itu dadakan, dokternya bilang sama aku kalau misalkan gigi aku ternyata bolong dan lebih baik dicicil sebelum nantinya aku copot behel untuk pakai retainer. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian itu udah selesai pakai behel selama bertahun-tahun gitu, udah rapih, udah copot, kalian tuh nggak harus copot gitu aja gitu. Jadi nanti bakal dikasih retainer yang harus kalian pakai lagi selama kayak after kalian pakai behel gitulah. Aku nggak tahu sih durasinya berapa lama, cuma kemarin dokterku sempat bilang sekitar kayak 4 tahunan mungkin, tapi ada beberapa yang cuma beberapa tahun doang. Nih aku kasih lihat kondisi gigi aku sekarang ya. Nih, kalau kalian lihat ini sebenarnya aku nggak pakai power chain, jadi aku pakai power chain tapi nggak full gitu loh. Jadi sebenarnya gigi aku tuh cuma kayak ditarik power chainnya dari sini, terus dia ke sini, tapi nggak dipasang ke bracketnya. Jadi benar-benar dia cuma nyangga di bawah bracketnya doang nih. Nih, jadi kayak ada 2 karet nih, gitu. Sini fungsinya biar gigi aku yang depan itu agak mundur ke belakang, karena kan emang posisi gigi aku tadinya kayak maju gitu kan. Kalau yang bawah dia itu udah pakai karet yang power off nih. Dan kemarin aku sempat tambal untuk gigi raham aku yang ini. Dan tambalnya itu juga aku nyicil, jadi kemungkinan nanti di next control aku bakal tambal yang sebelah kirinya lagi. Jadi kalau misalkan aku ngomong sekarang tuh kayak gigi aku kelihatan kotor kan nih. Sebenarnya tadinya tuh aku nggak mau pakai karet warna hitam karena sebelumnya ada yang rekomendasiin aku untuk coba pakai warna karet kuning. Tapi tuh aku mikir kalau misalkan aku pakai karet kuning dan takutnya di bulan September, bulan besok aku nggak bisa kontrol lagi, itu kan bakal lama. Dan kalau misalkan kita pakai karet yang warnanya itu lebih muda, biasanya itu akan pudar dan akan cepat warnanya berubah sesuai dengan makanan yang kadang kita makan gitu. Contohnya kalau misalkan kita makan makanan yang berkunyit, biasanya dia akan warnanya jadi oranye. Terus kalau misalkan kita makan makanan yang misalkan kayak terlalu banyak kafein, itu bakal berubah jadi warna agak kecoklatan gitu. Jadi warnanya tuh bakal berubah. Dan ini aku antisipasi aja
makanya aku pakai warna hitam, karena warna hitam itu menurut aku netral, dia tuh nggak bakal berubah warna dengan cepat karena kan udah hitam gitu kan. Jadi ya mau dikasih kunyit atau apapun dia jarang banget bisa berubah warna, karena aku udah pakai warna hitam itu 3 kali kalau nggak salah deh. Jadi ya sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini kelihatannya kayak kotor gitu kan ya. Emang minusnya ketika kalian pakai behel karet yang warna hitam tuh bakal kelihatan gigi kalian tuh kotor gitu, padahal sebenarnya itu karet kalian. Tapi plusnya adalah karetnya tuh kayak lama banget untuk pudar atau berubah warna, dan bahkan nggak berubah warna sih, jadi kayak stay warnanya tetap hitam kayak gini. Terus buat temen-temen juga yang nanya biasanya biaya aku kontrol itu berapa sih, aku kan pakai kartu FDC nih, jadi aku pakai kartu member, dan aku bakal kasih tau ke kalian rincian biayanya. Kemarin aku tuh total bulan ini ngeluarin 700.000 untuk 1 kali kontrol, karena ada biaya untuk tambal behelnya juga gitu, tambal behel, tambal gigi maksud aku. Nah oke, kita bakal bacain rincian biayanya ya, dan aku bakal kasih tahu dulu ini biaya yang biasanya itu yang tanpa ganti kawat dan tanpa ada biaya apapun, cuma pure ganti karet aja. Kalau untuk biasanya aku kontrol bulanan cuma ganti karet doang, itu harganya aslinya 350. Cuma karena aku ada kartu membernya FDC, jadi diskonnya 20%, jadi totalnya 280. Dan itu ada biaya administrasinya juga untuk member lama sebesar 20.000. Nah teman-teman, aku nggak tahu nih kalau member baru itu harga biaya administrasinya sama atau beda, karena dulu ada yang sempat kasih tahu aku juga lewat komen kalau harga baru untuk biaya administrasi member baru itu jauh lebih mahal dibanding yang lama. Cuma aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Kalau aku biaya administrasinya 20.000, itu nggak ada diskon ya. Dan jadinya kalau di total ya pas 300.000 1 bulan. Itu cuma bener-bener ganti karet doang. Nah yang kedua, kalau misalnya aku ganti karet dan juga ganti kawat atas bawah, kalau untuk ganti karetnya seperti biasa 350 harga asli, dan karena aku kena diskon karena kartu member jadi 280. Terus untuk ganti kawat per rahang, jadi masing-masing rahang itu harga aslinya 50.000. Cuma karena aku ada diskon juga 20% dari kartu FDC, jadi totalnya 80.000. Jadi masing-masing kena 40.000, totalnya 80.000. Dan untuk biaya administrasinya 20.000, jadi totalnya adalah 380.000 kalau misalnya aku ganti karet, kawat per bulannya. Di bulan ini aku cukup mengeluarkan uang yang lumayan mahal ya, lumayan banyak, karena aku ada beberapa tindakan, yaitu ada penambalan gigi. Jadi kemarin itu aku ada ganti karet seperti biasa dari 350 jadi 280. Terus ada ganti kawat atas bawah, itu gantinya itu lebih tebal. Jadi biasanya kalau teman-teman di awal banget pakai behel, itu kawat kalian tuh tipis diameternya. Nanti lama-kelamaan dokternya itu akan mengganti terus-terusan ke diameter yang lebih tebal. Jadi biasa semakin lama itu akan semakin tebal. Ini aku nggak tahu diameternya berapa, tapi udah lumayan tebal karena emang tinggal rapihin aja gigi aku. Dan untuk tadi kan 50.000, jadinya total atas bawah 100.000, kena diskon jadi 80.000. Terus untuk biaya tambal ini cukup mahal ya. Harga tambal aku itu yang komposit posterior itu 400.000 rupiah, dan kena biaya 20% diskon jadi 320.000 itu untuk aku tambal satu gigi yang geraham, dan juga biaya administrasinya sebesar 20.000. Jadi kalau di totalnya adalah 700.000 rupiah, pas banget. Banyak juga temen-temen yang pasang behel atau perawatan gigi di FDC itu ada yang nanya ke aku soal kartu member, karena beberapa kalian itu ada yang belum ada kartu membernya karena habis. Nah kebetulan aku itu buat kartu member ini itu di tahun 2019 akhir, karena emang aku pertama kali ke FDC itu di tahun 2019 akhir, dan ini masih ada. Aku lupa
pasti harganya berapa, cuma ini sekitar 100 ribuan, tapi kayaknya ada diskon deh waktu itu, ada diskon, jadinya aku cuma kena berapa ribu kalau nggak salah deh. Nah terus habis itu ya udah, semenjak itu aku selalu pakai kartu ini setiap bulannya karena lumayan dapat potongan gitu, kayak tadi dari harga 350.000 jadi 280.000, dari harga 100.000 jadi 80.000, jadi ada biaya diskon sekitar 20%. Caranya gimana? Kalau misalkan kalian nggak pernah ditawarin, kalian bisa bilang aja ke bagian administrasinya atau misalnya chat admin lewat WhatsApp kayak kalau misalnya kalian mau buat kartu member itu gimana, nanti biasanya dari mereka akan diarahkan. Cuma karena mungkin waktu itu sempat habis dan aku nggak tahu sekarang udah restock atau belum, atau misalkan sekarang ada peraturan baru, aku juga kurang tahu. Kalian bisa coba aja dikonsultasin sih sama administrasinya gitu. Kalau misalkan emang belum restock ya mau nggak mau kalian masih pakai harga normal, biasanya lebih mahal. Tapi kalau misalkan ada ketentuan baru untuk bikin si kartu member, lebih baik kalian bikin aja karena lumayan 20%, jadi bisa lebih hemat. Terus good newsnya adalah jadi dokter aku kemarin nge-infoin kalau misalkan gigi aku tuh udah mulai rapi nih. Udah mulai rapi, jadi emang udah sejajar, kayak tinggal nunggu aja sih, tinggal nunggu waktunya. Karena biasanya kan copot behel itu nggak bisa kayak langsung dicopot gitu. Dan kalau misalkan aku rajin itu sekitar 6 bulan lagi aku bisa copot. Tapi kalau misalkan nggak rajin kontrol ya mungkin sekitar 1 tahun atau kurang. Dan aku tuh kontrol dari awal itu sama dokter aku, yaitu dokter Iret, dan sampai sekarang juga masih sama beliau, nggak pernah ganti. Dulu pernah ganti sih kayak 2 kali doang karena dokterku sempat cuti, tapi akhirnya praktek kembali, jadi ya udah sama dia terus. Terus juga kalau misalkan temen-temen yang suka nanya ke aku, boleh nggak sih kalau ganti dokter gitu. Nah aku juga kurang tahu nih ke kalian kalau misalkan ganti dokter tuh gimana. Mungkin kalian bisa tanyain lagi sama klinik di tempat kalian perawatan gigi. Karena biasanya kayak kasus misalkan pasang behel itu tuh dokter pertama tuh udah paham gitu analisanya dari pertama kalian konsultasi, bentuk gigi kalian, kondisinya gimana, sampai mungkin nanti planningnya gigi kalian bakal diapain. Kalau misalkan emang kalian mau ganti dokter, kalian bisa konsultasi nih sama dokter lama, terus nanti ke dokter barunya tuh kayak gimana, biar lebih enak aja gitu perawatannya. Nah buat teman-teman, semoga di bulan depan aku bisa kontrol rajin, biar aku bisa tahu perkembangannya lagi, biar cepat juga copot behel, karena ya lumayan juga sih aku pakai behel 1 tahun 9 bulan tuh banyak waktu dan banyak energi dan banyak uang juga yang aku keluarkan. Karena kita tuh nggak bisa pasti gitu tiap bulannya tuh kita bakal ngeluarin berapa ratus ribu. Kayak contoh bulan sebelumnya aku cuma ngeluarin 300.000, tapi bulan ini aku ngeluarin 700.000. Jadi buat temen-temen yang emang mau pasang behel, kalian bisa pikir-pikir lagi, kalian bisa siapin dananya juga, karena dana yang diperlukan itu nggak kecil biayanya, tapi besar banget. Apalagi kalau misalkan kalian sama dokter orto, biasanya yang spesialis ortonya langsung ya, biasa akan lebih mahal gitu, bisa di rumah sakit. Oke guys, itu aja video dari aku untuk hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat ke kalian juga. Dan kalau kalian masih ada yang kepo-kepo soal perbehelan, atau kalian ada yang mau tanya, baik itu behel atau misalkan di dokter aku atau misalkan di FDC-nya langsung, kalian bisa state aja di kolom komentar, nanti aku bakal balesin. Tapi mohon maaf banget kalau misalkan di komentar lama aku tuh suka ada yang tenggelam gitu, karena aku suka nggak ada notifnya. Jadi buat teman-teman usahain kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen di video-video baru aku aja. Oke deh, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.